seperti saya jelaskan kemarin, kita tetap ikut prosedurnya ya, sesuai dengan proses mulai dari lidik, kemudian ada gelar, dan sekarang sidik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi itu baru selesai diperiksa kurang lebih jam 6 habis azan maghrib, makanya ada beberapa administrasi yang harus saya siapkan, saya tanda tanganin, ya salah satunya ada upaya dari kami untuk bermohon kepada Pak Kapolres berkenaan dengan penangguhan, seperti itu. Bang, tadi juga Pak Kapolri sempat menyebutkan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan bahwa saudari dari Saudara. saudara positif narkoba. Mungkin Abang menanggapi? Enggak, jadi berkenaan dengan itu kan saudara Gahtan ini kan berobat jalan. Jadi ada obat yang dikasih, yaitu saya lupa tadi disebut namanya apa. Dan tadi kami sudah koordinasi juga dengan dokter dan penyidik bahwa nanti memang obat itu akan terus diberikan karena kita ada surat keterangan dokter, seperti itu. Itu sih. Tapi tadi dari pihak kepolisian sempat menyebutkan bahwa kandungan narkotikanya tersebut katanya ganja, sejenis ganja. Ya, mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Kapolres ya, karena terakhir tadi saya ngobrol dengan penyidik dan dari klien kami menyampaikan bahwa memang dia ada konsumsi obat, salah satu obat gitu. Itu sih. Berapa lama mengkonsumsi obat? Tadi saya nggak sempat detail ke sana karena memang diperintahkan untuk segera naik sih, gitu pas habis azan maghrib, seperti itu. Tapi sebelumnya memang Bang Gatot sendiri sakit apa sih Bang sampai harus riwayatnya mungkin? Ya kan sebelumnya kan ya rekan-rekan tahulah di jejak digital kan juga ada apa namanya narkoba, tapi kan beliau sudah rehab dan dasar dari itu kan ada apa ketergantungan dari apa namanya hal itu, cuman sekarang ini kan eh, mempengaruhi pola tidurnya. Itulah kenapa obat tadi itu untuk biar mengatur saudara Gahtan tuh biar bisa istirahat gitu. Oke Pak, mungkin boleh dipertegas sedikit soal alasan Gatot sendiri harus dilakukan penangguhan penahanan itu karena apa? Ya karena satu kan saudara Gahtan ini kan masih berobat ya. Itulah kenapa kami ya memang kan dalam KUHP juga kita punya hak ya, artinya untuk bermohon. Tapi balik lagi kita kembalikan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Bang, tapi kalau untuk kepemilikan senjata sendiri itu sebenarnya legal atau ilegal sih Bang? Ya seperti yang rekan-rekan dengar sendiri kan dari press conference tadi kan jelas. Ya jadi saya nggak perlu tegaskan lagi. Terkait dengan kepemilikan senjata api itu kan milik dari rekan Gatot yang dikatakan sudah meninggal dunia. Apakah Ya. nanti keluarga dari rekan Gatot itu juga akan diperiksa? Oh enggak, itu enggak ada kaitan, artinya klien kami bertanggung jawab penuh dan memang itu kan diberikan sebelum almarhum meninggal gitu. Jadi ya apa yang ditanya oleh penyidik ya klien kami jujur dapat dari mana ya itulah yang disampaikan seperti itu. Bang, ini kan percecokannya sendiri dimulai dari WhatsApp. Itu sebenarnya apa sih Bang yang kejadiannya tuh sampai menjadi motif Bang Gatot untuk melakukan penembakan ini? Ya jadi balik lagi ya jangan terframing bahwa ini tiba-tiba datang langsung ditembak, itu nggak seperti itu. Karena kalau kita lihat di CCTV, kalau langsung pada saat pertemuan ditembak, otomatis dia langsung udah nggak bisa gerak kemana-mana. Karena memang nanti bentuknya adalah face to face. Nah, yang terjadi adalah cekcok karena saudara Gahtan itu mau naik ke kantor atau ruko milik sepupunya. Itu milik sepupunya, itu harus kita tekankan. Bukan milik si Ega atau Muhammad Andika. Jadi keberadaan dia di situ juga kita sendiri sampai saat ini masih bertanya ke pihak keluarga ngapain di situ. Informasi saya dengar dari beberapa media, dia bilang katanya salah satu ahli waris minta dijagain, sedangkan sepengetahuan kami dari keluarga juga kantor itu kan besoknya hari libur. Kan waktu itu Isra Miraj, jadi untuk apa dijaga gitu. Nah, tapi itu masih kami terus dalami berita itu dan nanti akan ada upaya hukum dari pihak keluarga seperti Nah, ini itu. kan mulanya sendiri kan berantemnya dari WhatsApp nih Bang, dari kepolisian tadi bilang dari WhatsApp sendiri gitu kan. Ya. Itu sudah berlangsung lama. Itu sebenarnya apa Bang itu maksudnya? Kan kalau tadi Abang sendiri bilang menceritakan kalau terjadi cekcok juga di TKP itu sendiri kan karena masalah ruko itu sendiri. Nah, tapi ini kan sebelumnya kan sudah berantem, tadi kepolisian bilang sudah berantem by WhatsApp. Itu sebenarnya apa? Ya, jadi kalau nggak salah semalam tuh saya udah jelaskan. Yang pertama,
dari keluarga pemilik ruko itu punya piutang. Hmm. Ya akhirnya minta tolonglah kepada klien kami. Nah setelah itu klien kami bantu mempertemukan pihak berpiutang sama yang berhutang. Duduklah mereka, selesai secara kekeluargaan. Nah kemudian masuklah saudara pelapor. Nah saudara pelapor itu masuk menantang-nantang. Kan semalam sudah kita tunjukin ya bukti chat-chatnya, dia ada keluarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan juga ada kata-kata rasis ya, dengan menyebut satu golongan. Nah sehingga dari situ akhirnya ya di mana ada aksi pasti ada reaksi, itu dulu yang kita ketahui. Nah walaupun klien kami tidak begitu menanggapi, bahkan di chat sampai dengan jam 5 pagi, diteror, dikirim voice note, di share log sampai 3 kali, bahkan ada live log juga. Itu kan untuk apa? Dan memang ya tujuannya dia mungkin memang udah provokasi seperti itu. Ya. Mungkin terkait senpi yang sempat dimiliki oleh Bang Gatan sendiri kan kabarnya sempat dibuang nih ke kali Bang. Ya. Mungkin Abang sempat menanyakan nggak sih alasan dibuang ke kali itu karena apa Bang? Ya yang pertama klien kita panik. Setelah kejadian itu panik, setelah itu ya refleks aja dari dia membuang itu di Kali Ciliwung seperti itu. Bang, terkait dengan pihak pembaca itu sendiri ada upaya hukum penggeledahan Dari rumah Ke rumah. Karena itu kepemilikan karena senjata. kepemilikan senjata. Ya itu artinya hak dari pihak kepolisian ya untuk melakukan penggeledahan. Yang pasti sampai dengan saat ini kami belum mendengar itu dari teman-teman penyidik seperti itu. Bang, di sini kan juga katanya kan melakukan tembakan dan ada positif narkoba. Mungkin bisa hukumnya lebih berat ya sih Bang, atau gimana langkah Abang? Kalau bicara hukum, saya lebih mendahului ya, karena ini kan prosesnya masih panjang ya, karena sampai saat ini kan masih ada kurang alat bukti, walaupun ada selongsong, ada proyektilnya ada, memang kan senjatanya kan belum ada. Nah ini masih terus didalamin, kemudian nanti ada pelimpahan berkas, jadi terlalu dini kita bicara untuk terkait dengan eh, beratan hukumannya seperti itu. Nah, tapi sebelum Bang Gatan kan kemarin ada beberapa hari Bang Gatan sebelum sampai di sini nih Bang ya. Ada upaya nggak sih dari keluarga Bang Gatan untuk melakukan perdamaian dengan si Ada. korban Mediasi. atau segala macam mediasi kayak gitu ada nggak sih? Ada pertemuan antara adik klien kami dengan dari pelapor. Cuman memang pada saat pertemuan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, hanya saja kami tidak mau buka terlalu jauh. Yang pasti rekan-rekan pasti bisa membaca apa sih keinginan daripada pelapor. Gitu. Sehingga ketika pertemuan itu ada keinginan yang disampaikan, dan itu dari adik klien kami tidak berkenan karena dengan jumlah yang nggak masuk di akal ya, sehingga ya kita menjalani proses ini. Berarti ada Gitu. permintaan akan sejumlah uang ya Bang? Saya nggak menyebutkan itu, Mbak boleh mengartikan seperti itu. Oke Bang, terkait soal mengenai permohonan maaf Bang Gatan sendiri sudah terucap belum sih kepada pelapor? Sampai sekarang kan pelapor nggak mau ketemu, gitu kan. Kemarin juga kita minta ke penyidik untuk mediasi juga kan. Cuman memang proses ini kan terlalu cepat nih. Nah karena proses terlalu cepat sehingga ruang gerak kita juga untuk terkait konfrontir atau mediasi juga belum dilakukan seperti itu. Nah, tapi hubungan Bang Gatan dengan pelapor sendiri itu sebenarnya apa sih Bang? Kan pelapor sendiri bilang katanya sudah berteman dengan Bang Gatan selama 10 tahun, itu benar nggak sih? Betul. Bahkan pelapor ini sering minta uang ke adik klien kita gitu. Minta uang ya 100, 200, 500 ribu dan itu dikasih. Nah, bahkan anehnya itu kok hubungan yang sedekat ini ketika kita mau mediasi kok terjadi angka-angka yang nggak masuk di akal. Gitu. Apa motifnya dia, itu yang kami sendiri juga masih dalami, dan ya tentunya kami dari pihak keluarga tidak akan diam juga. Artinya akan ada upaya hukum dari pihak keluarga seperti itu. Berarti dari pihak sana meminta ganti rugi material ya Bang ya? Yes, seperti itu. Senilai berapa Bang kalau boleh tahu Bang? Saya nggak mau sebut angka karena pada saat pertemuan itu kita nggak sempat untuk merekam sehingga kita nggak punya bukti. Bang, Seperti boleh itu. jelasin sedikit soal terkait semenjak kejadian dari tanggal 8 Februari itu dan Gatan dinyatakan sebagai buron.
Itu belum sebenarnya dinyatakan mana? sebagai buron. Itu sebenarnya Bang Gatan di mana sih, Bang? Kalau pada saat itu ya memang kami sudah koordinasi juga dengan penyidik, kami koordinasi dengan Kanit pada saat itu, dan memang kami menjanjikan sebenarnya akan membawa saudara Gatan karena eh, hari Senin kalau nggak salah kita sudah bikin laporan juga di Polda. Tentunya kalau kami bikin laporan di Polda kan kami harus hadirkan saudara Gatan juga sebagai saksi. Nah rencananya tuh memang kami mau hadirkan dulu di Polda. Setelah kami hadirkan di Polda, baru kami hadirkan di Polres Jakarta Timur. Seperti itu. Cuman memang ya klien kami memang sudah diikutin dan akhirnya ya ada surat perintah membawa gitu saudara klien kami seperti itu. Untuk selanjutnya bakal apa? Dari Pihak Bang Gatan. Langkah selanjutnya ya kalau kita mengikuti prosedur hukum ya kita ikutin dulu. Yang jelas langkah selanjutnya kita ada permohonan penangguhan. Itu langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Bang, ada pengakuan dari Bang Gatan sendiri nggak sih ketika kejadian itu kan Bang Gatan terprovokasi, Ya, artinya ada ucapan atau reaksi dari pelapor sendiri sehingga akhirnya Bang Gatan bereaksi bereaksi juga. ya artinya ada aksi, Betul. baru timbul reaksi. Ya memang faktanya seperti itu adanya kan di rekaman CCTV itu jelas. Tapi memang secara detailnya kan kita nggak bisa mendengar secara detail ya. Tapi menurut pengakuan Bang Gatan seperti apa? Ya kalau pengakuannya sesuai dengan apa yang di CCTV, artinya dia mau naik ke ruko, di mana ruko itu milik saudaranya, tapi dihalangin dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian ada gelagat dari pelapor itu ingin mengeluarkan sesuatu dari samping. Berarti ada selfie yang dimiliki. Yang kami duga seperti itu karena kemarin sepertinya saya sudah tunjukkan ke rekan-rekan media bahwa memang pelapor ini kami duga juga menjual senjata api seperti itu. Mungkin Dan itu diketahui Bang Gatan sendiri Pada saat terkait soal apa penjualan sen. kalau kalau klien kami tahu karena memang ini masih lingkup pertemanan gitu. Dan bukti-bukti chatnya semua sudah kami kumpulkan. Nah seharusnya hari ini sudah kita bagi tim untuk buat laporan di Polda Metro Jaya seperti itu. tapi Bang mungkin Laporannya sendiri terkait apa Pak? Ya pertama ada pengancaman. Selanjutnya nanti mungkin setelah kita dapat tanda terima laporan, baru kita akan konferensi pers, kita undang teman-teman seperti itu. Oke. berarti mungkin boleh kita pertegas lagi pada hari itu memang Bang Gatan sengaja datang ke sana ya Bang? Ya, memang sengaja datang karena kan beberapa kali diundang di Sherlock. Gitu. Tapi kenapa jam 2 pagi? Itu pagi loh. Ya karena masih ada percakapan tadi. Kan di WhatsApp itu kan ada Oh, percakapan. berarti selama dia perjalanan ke sana itu masih ada percakapan di by WhatsApp itu Bang. Jadi akhirnya dia nyamperin ke situ. Jadi gini, pemilik ruko itu salah satu pemilik ruko itu akhirnya dibawa oleh pihak keluarga ke RSKO. Itu dulu yang rekan-rekan harus ketahui untuk melakukan pengobatan. Nah, motifnya itu setelah dipelajari oleh keluarga, ada yang mensuplai narkoba seperti itu. Nah, siapa yang mensuplai itulah akhirnya diminta bantu ke klien kami gitu. Akhirnya menjuruslah ke pelapor ini. Disitulah akhirnya klien kami akhirnya mencari tahu keberadaannya di mana dan dari pihak keluarga melihat CCTV karena ada gerak-gerik dari si pelapor ini naik ke atas seperti itu. Berarti langsung pada saat itu juga Bang Gatan Ya sebenarnya tujuannya dia mau naik, dia mau pertanyakan juga bicara lah. ya apa masalah dia antara mereka tuh apa yang pertama, kedua kenapa sampai terjadi peredaran narkoba di situ, itu yang klien kami niat. Tapi kan reaksi daripada pelapor kan nggak seperti itu, dia malah mendorong dan kemudian ada gelagat untuk mengeluarkan Sesuatu.
sesuatu dari samping tangan kiri. Setelah kami detailkan CCTV, nah, akhirnya klien kami overmach gitu, artinya dia berusaha untuk mengamankan diri dia juga, seperti itu, paling itu. Berarti itu bisa dikatakan sebenarnya Bang Gatan ingin mempergoki peredaran jual beli narkoba di ruko milik sepupunya, benar nggak sih Bang? Ya, Maksudnya gitu. betul. Makanya kenapa dia dilarang naik, kan aneh, mereka itu berteman. Kenapa saudara Gatan, klien kami, tidak diperkenankan naik ke ruko milik keluarganya sendiri, gitu. Ruko itu sewa. Nah, kalau ruko itu bukan sewa, milik keluarga, tapi ada beberapa lantai yang disewakan, seperti itu. Gitu. Berarti jatuhnya si pelaku ini pelapor ini karyawan dari Bukan. ruko tersebut atau pesewa? Bukan karyawan, bukan penyewa, bukan. Jadi itu yang kami sendiri belum tahu, karena dari keterangan beberapa ahli waris itu memang tidak berkenan atas kehadiran saudara pelapor. Disitulah beberapa ahli waris meminta klien kami ya untuk mengusir keberadaan daripada pelapor di situ. Karena apa? Karena terbukti adik daripada salah satu ahli waris tadi itu sekarang itu di rehab di RSKO, seperti itu. Semenjak mengenal si pelapor ini. Ya. Bang, jadi kan dibilangnya kan bahwa pelaku ini, pelapornya ini adalah bukan kerabat dan cuma teman dekat ya. Tapi kok logikanya kok bisa masuk dan memiliki kunci, itu kan harus ada proses masuk Ya. dan segala macam, itu gimana? Ya, jadi salah satu ahli waris tadi itu kan berteman dengan saudara pelapor. Dia berteman. Nah, dan memang dari pertemanan itu akhirnya keluarga klien kami itu ya menggunakan narkoba. Itulah akhirnya dari pihak keluarga memutuskan untuk membawa merehabilitasi lebih dulu ketimbang nanti terjadi upaya-upaya penangkapan dari kepolisian, seperti itu. Karena memang sudah tercium gelagatnya dari jauh-jauh. Seperti itu. Bang, selfie yang dimiliki oleh pelapor itu masih tanda tanya legal atau enggak sih Bang dari pihak Abang sendiri? Kalau dari abang kan tadi tahu ya bahwa press conference jelas kan pengakuannya adalah ilegal. Cuman kan dari kami, karena kami belum melihat, kami belum detailkan lagi dengan klien kami, sehingga kami belum bisa menyampaikan itu legal atau tidak. Kecuali barangnya ada, baru kita pertanyakan suratnya itu legal atau tidak. Kalau barangnya tidak ada, ya gimana kita mau pertanyakan, seperti itu. Tapi akankah tim Abang akan menelusuri hal itu? Kalau itu, Kepemilikan selfie dari pihak pelapor sendiri. ya kalau itu kewenangannya di pihak kepolisian ya, pihak penyidik. Itu tugasnya mereka. Oke. Thank you ya Bang. Siap, oke. Terima kasih.